Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, Nyonya L berusia 35 tahun, memiliki 2 orang anak, datang mengunjungi Suster Milteri karena ingin berkonsultasi tentang alat kontrasepsi yang aman untuk digunakan. Nyonya L ingin KB karena ingin fokus membesarkan anaknya. Permisi, Sister. Iya, Ibu, selamat pagi. Silakan duduk. Baiklah Ibu, perkenalkan sebelumnya saya Suster Milteri. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lina. Baiklah Ibu, apa tujuan Ibu untuk datang kemari? Saya mau menanyakan suster entah KW apa yang cocok saya pakai. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah memiliki anak? Ada 2, Umur yang terakhir ini berapa ya Ibu? 1 tahun 2 bulan. Berarti memang waktu yang sangat tepat untuk melakukan KB ya Ibu. Apakah Ibu pernah KB sebelumnya? Pernah. KB apa itu Ibu? KB pil. Apakah Ibu tidak cocok dengan KB pil tersebut? Karena tidak cocok makanya saya datang ke sini untuk menanyakan suster. Baiklah Ibu, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis alat kontrasepsi atau KB agar Ibu lebih mudah untuk memilih yang mana yang cocok untuk Ibu. Baiklah Bu, sebelumnya di sini ada beberapa alat kontrasepsi. Yang pertama saya akan menjelaskan yang namanya kondom. Apakah Ibu sudah pernah melihatnya, Bu? Ya, pernah. Baiklah, apakah yang Ibu lihat seperti ini? Iya. Baiklah Ibu, ini namanya kondom. Ini adalah alat kontrasepsi yang diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, ini yang memakainya adalah laki-laki, yaitu suami Ibu yang akan disarungkan ke alat kelaminnya ketika bersenggama. Namun, ini Ibu, kelebihannya memang ada, yaitu seperti tidak menimbulkan rasa sakit saat berhubungan intim. Namun juga ada kekurangannya jika nanti misalnya robek, karena ini kan terbuat dari plastik dan juga mudah sobek. Jadi kalau sobek nanti dia bisa saja menimbulkan kehamilan. Baiklah Ibu, yang kedua itu adalah alat kontrasepsi suntik. Nah, KB suntik ini Bu dibagi menjadi 2 jenis. Ada yang 1 bulan sekali dan ada yang per 3 bulan sekali. Nah, kalau kelebihannya ini memang sangat efektif untuk digunakan dan tidak memerlukan aksi sehari-hari dalam penggunaan kontrasepsi ini. Efek sampingnya juga kecil dan juga tidak mempengaruhi pada hubungan suami istri. Namun kekurangannya dan efek sampingnya itu juga bisa mengganggu siklus haid. Nah, bisa nanti jadi siklus haidnya yang memendek ataupun bahkan memanjang, tergantung dari orang tersebut, daya tahan tubuhnya. Nah, dan juga bisa menurunkan libido, gangguan emosi, dan juga sakit kepala. Yang ketiga itu ada kontrasepsi susuk atau implan. Ibu pernah lihat Ibu seperti ini gambarnya. Ibu, gambarnya jika kita menggunakan alat kontrasepsi implan yang dibuat di lengan. Ibu pernah Bu melihatnya? Pernah. Baiklah Ibu, kontrasepsi ini disusupkan di bawah kulit lengan atas sebelah dalam, berbentuk kapsul seperti yang Ibu lihat tadi. Keuntungannya itu antara lain daya gunanya tinggi, perlindungannya jangka panjang, bisa sampai 5 tahun. Nah, namun ada juga kerugiannya Ibu, itu ada insersi dan pengeluaran harus dilakukan oleh tenaga terlatih seperti dokter atau petugas medis yang memerlukan latihan dan praktek untuk pemasangan implan tersebut. Nah, kadang-kadang juga kita merasa tidak pede Ibu, karena bisa saja implannya itu terlihat oleh orang lain. Yang keempat itu Ibu adalah tubektomi atau MOW. Ini pengikatan atau pemotongan tuba Fallopi.
Ini Bu, biasanya seperti orang-orang yang udah lanjut usia, jadi dia melakukan operasi tubektomi ini, yaitu pemotongan tuba Fallopi kiri dan kanan untuk mencegah transport ovum dari ovarium melalui tuba ke arah uterus. Dilakukan dengan cara operasi seperti yang saya bilang tadi. Keuntungannya itu dapat mencegah kehamilan sampai 99%, permanen dan efektif. Tidak ada efek samping jangka panjang. Selanjutnya Ibu, saya akan menjelaskan tentang vasektomi atau MOP, yang dimana ini adalah usaha untuk mengikat atau memotong saluran benih pria. Nah, jadi ini Bu dilakukan kepada pria atau suami Ibu sendiri. Namun ini juga memiliki kerugian dan keuntungan. Nah, keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan seks selanjutnya. Namun kerugiannya ada sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan beberapa hari setelah operasi. Ini sama seperti ibu tadi yang tubektomi, namun ini dilakukan pada suami ibu. Nah, jika tadi operasi pada istri, sekarang operasi dilakukan pada suami. Baiklah Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan alat kontrasepsi pil. Nah, Ibu kan pasti pernah ya Bu melihat pil KB seperti ini. Nah, jadi Ibu ini dipakai atau digunakan dengan cara memakan pil KB setiap hari 1. Kekurangannya itu apabila kita lupa, kita harus mengulangnya dari awal kembali. Namun kelebihannya cukup efektif untuk menunda kehamilan. Selanjutnya Ibu, itu ada alat kontrasepsi yang namanya IUD, yaitu cocok untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Nah, juga tidak mengandung efek hormonal dan Ibu tidak perlu khawatir akan faktor lupa seperti memakan pil KB tadi. Jadi ini juga bisa digunakan kapan saja Ibu mau. Namun kekurangannya Ibu dapat terjadi pendarahan serta haid Ibu menjadi lebih lama dan lebih banyak. Begitu Ibu, dari penjelasan yang saya berikan, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah, Suster. Baiklah Ibu, apakah Ibu sudah tahu memilih alat kontrasepsi apa atau KB apa yang ingin Ibu gunakan? Sudah, saya memilih KB IUD karena itu bisa menunda kehamilan yang panjang, bisa saya membesarkan anak saya dulu. Waktu pemasangannya kapan, Suster? Baiklah Ibu, pemasangan IUD ini dapat dipasang setiap saat, namun asal Ibu tidak hamil dan 40 hari pasca melahirkan, dan dapat dipasang waktu haid Ibu. Saya mau bertanya, Suster, setelah pemasangan apakah saya perlu konsultasi sama Suster? Iya, baik Ibu, itu konsultasi sama dengan waktu kunjungannya Ibu. Jadi kalau Ibu sudah memasang nanti 1 bulan pasca pemasangan, Ibu bisa datang kemari untuk konsultasi. Dan juga setelah itu, jika bulan berikutnya Ibu terlambat haid 1 minggu, Ibu bisa konsultasi 6 bulan setelahnya. Namun Ibu, jika Ibu mengalami pendarahan yang lama atau dalam jangka panjang, Ibu jangan menunda-nunda untuk datang kemari berkonsultasi ya Ibu. Iya, Suster. Baiklah Ibu, dari penjelasan saya, apakah Ibu sudah mengerti? Sudah, Suster. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak ada lagi, Suster. Makasih ya, Suster. Sama-sama Ibu. Permisi ya, Suster. Baik Ibu, saya persilahkan. Demikianlah video saya tentang memberikan penyuluhan alat kontrasepsi. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.